as you learn more and more how God works, you will learn how to do your work. Keren banget. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan bekerja, kita tiru, maka kita akan belajar melakukan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Selama 2 bulan ini gereja berbicara tentang keluarga dan banyak sekali di church group, kelompok sel, banyak berbicara tentang keluarga dan begitu banyak curahan hati. Dan minggu lalu juga kita membahas tentang luka di dalam keluarga. Dan hari ini kita akan membahas lagi tentang keluarga yang berbuah. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diberikan di gereja ini, kami dari tim pastoral selalu berkomitmen untuk menggali firman, mencari firman yang fresh, yang terbaik, yang relate, dan juga yang pertama mengubah kami dahulu. Setelah itu kita share kepada jemaat. Nah, karena itu firman ini firman yang sederhana, tapi saya kena dalam hidup saya dan saya berharap ini dapat memberkati saudara sehingga keluarga kita dapat berbuah dan diberkati Tuhan. Kita baca bersama dari Kejadian 1 ayat 26, sama-sama berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata, merayap di bumi. Pada mulanya Tuhan itu membuat manusia seperti gambar dan rupa kita, kitanya itu plural. Bukan single tapi plural. Sehingga kita bisa mengerti di sini bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita itu laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi kita itu laki-laki dan perempuan. Lalu diberkati Tuhan punya anak. Karena itu kitab Kejadian memberikan konsep keluarga pertama. Jadi di sini kami sampaikan bahwa keluarga adalah konsep dari Tuhan. Laki-laki, perempuan, diberkati menikah, punya anak, dan seterusnya. Itu keluarga, konsep keluarga. Jadi menurut gambar dan rupa kita, seperti di surga. Karena itu kalau keluarga baik rasanya seperti di surga. Keluarga hancur rasanya seperti di neraka. Seperti rupa kita lalu ditulis supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa 1, 2, 3. Berkuasa. Nah di sini perhatikan bahwa kita ditakdirkan dan diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Bukan dikuasai. Gambar dan rupa Allah pertama memberikan manusia di Taman Eden, di bumi ini untuk berkuasa. Dan hidup ini cuma ada 2 pilihan, kamu berkuasa atau dikuasai. Bagaimana cara supaya kita memiliki kuasa? Ya kita harus kembali kepada cetak biru gambar dan rupa Allah. Mari kita lihat arti kata rupa itu bahasa Ibraninya D-M-U-T-H, demut. Yang memiliki arti similitude atau kesamaan atau prototype. Saudara bisa buka di kamus Alkitab kata prototipe. Jadi rupa Allah itu adalah prototipe, manusia itu prototipenya Allah. Cara kerjanya itu mirip seperti Allah. Kata prototipe itu berarti manusia ini punya cara kerja seperti Allah. Nah, kalau kita bisa tahu cara kerja Allah, kita tiru, maka otomatis yang kedua menjadi bagian kita untuk memiliki kuasa atau dominion.
tapi harus tahu cara kerja Allah. Mari kita lihat satu ayat dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Ini menarik sekali. Saya dari ibadah 1, 2 sangat diberkati. Saya baca buat saudara. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Titik. Lalu tulis sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, lalu kamu berbuah. Nah, saudara baca agak panjang ya. Ini bahasa Inggrisnya, the message. Mari baca. 1, 2, 3. As you learn more and more how God works, you will learn how to do your work. Keren banget kan? Kalau kita belajar bagaimana Tuhan bekerja, kita tiru, maka kita akan belajar melakukan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang mau belajar cara kerja Tuhan? Boleh angkat tangan. Supaya kita semua berkuasa. Supaya semua keluarga di gereja JCC berkuasa. Memiliki kuasa. Bagaimana rupa prototipe kerja Tuhan? Kita kembali ke Kejadian. Yuk, saya akan baca buat saudara. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang, dipisahkannya, saya ulang, dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara lihat cara kerja Allah, saya simpulkan seperti ini. Pertama, dia berbicara, jadilah terang. Kedua, selalu ada kata dia melihat itu baik. Jadi pertama berbicara, yang kedua dia melihat. Yang ketiga, dia memisahkan terang dan gelap. Lalu kalau saudara baca ayat ini, ada 2 kali pengulangan. Setiap dia berbicara, dia melakukan, lalu ada jadilah petang dan pagi. Saya ulang lagi. Setiap kali dia berbicara, dia mengulangi apa yang dia bicarakan, lalu jadilah petang dan pagi. Selalu begitu. Saya akan contoh hari kedua. Mari saudara baca bersama saya ayat 6 saja. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Untuk memisahkan air dari air. Keren banget. Jadi ada air di atas dan air di bawah. Makanya sering hujan. Ada air di atas, ada air di bawah. Ayat 7, saudara lihat yang saya sebut pengulangan. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Diulangin kan? 2 kali. Waktu terang tadi juga 2 kali. Lalu Allah menamai, lalu ada jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kata berfirman, memisahkan, melihat, jadilah petang, jadilah pagi. Hari ketiga, hendaklah air tadi yang berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan kering, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuh 2 kali lagi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, melihat. Yang di atas berfirmanlah Allah. Ayat 11 berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda. Perhatikan baik-baik, tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, 2, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12, diulang lagi, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Diulang kan? Lalu dia kata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kita mulai melihat patternnya di sini. Dia berfirman, dia ulang 2 kali. Ada kata dipisahkan, melihat itu baik, lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Hari keempat, jadilah benda penerang pada cakrawala memisahkan siang dan malam. Kali ini dia pisahkan siang dan malam. Lalu jadilah penerang untuk tanda menunjukkan masa yang tetap dan hari dan tahun-tahun. Nah sekarang waktu mulai dia buat.
dipisahkannya lah waktu. Padahal waktu itu nggak kelihatan. Jam 1, jam 2, dia mulai pisahkan itu. Dan sebagai penerang, pada cakrawala benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Loh, diulang lagi ayat 16, betul kan? Maka Allah menjadikan kedua benda penerang itu lebih besar menguasai siang, lebih kecil menguasai malam. 17 Allah menaruh semuanya di cakrawala untuk menguasai siang dan malam, memisahkan terang dari gelap. Allah melihat, ulang lagi, Allah melihat semua itu baik. Jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Saya terus menerus begini, saudara rasa saya mengulang-ulang kan? Saudara lihat pola Tuhan, dia berfirman, dia memisahkan, dia mengulang 2 kali, jadilah petang, jadilah pagi. Dari sini saya mau kasih satu teori. Cara kerja Tuhan itu ada pengulangan. Mengulang 2 kali, lalu setelah itu jadilah petang, jadilah pagi. Setelah dia ulang, dites, jalan di petang, jalan di pagi, selesai. Diulang 2 kali, dites. Diulang 2 kali, dites. Diulang berapa kali? Lalu dites, jadilah petang, jadilah pagi. Di sini kita belajar bagaimana cara kerja Tuhan. Saya mau kasih tahu di sini adalah dengan repetition, pengulangan. Tidak bisa saudara melakukan satu jenis usaha tanpa mengulangnya dengan benar, lalu saudara berhenti, saudara menyerah. Nggak jadi. Contoh, saudara mau belajar masak. Pak, saya pengen jadi kayak master chef. Saudara belajar masak, tiba-tiba satu hari, tiba-tiba saudara angkat kualinya jatuh. Kena tangan saudara, panas. Dan saudara, sepertinya Tuhan tidak menghendaki saya belajar masak. Itu kamu aja yang mikir gitu. Ngerti saudara? Harus diulang berkali-kali. Satu hari ada, saudara tahu seorang artis bernama The Rock yang badannya gede itu. Badannya gede banget, artis terkenal, ditanyain apa sih rahasia suksesmu? Oh, saya cuma mengulang saja latihan fitness 2 jam sehari selama 14 tahun. Jadi gede. Jadi ternyata bagaimana supaya kita menjadi berkreasi, berbuah, menjadi orang yang memiliki kuasa. Kamu harus punya satu aktivitas berulang yang membuat kita menguasai itu. Lalu dites, jadilah petang, jadilah pagi. Dites dalam satu periode waktu. Contoh misalnya Melin suka masak, misalnya. Latih dari semua menu makanan, dicoba. Sampai jangka waktu tertentu dia harus bawa makanan ini dicoba ke Bu Intan, istri saya. Harus dites, put it on the test. Kalau Bu Intan bilang gak enak, ya nasib. Tapi apakah dia berhenti? Terserah. Kalau dia berhenti ya selesai. Tapi kalau dia nggak menyerah, dia bisa jadi ahli. Ini banyak orang melupakan ini. Repetition, pengulangan. Dan jadilah petang dan jadilah pagi yang artinya harus dites. Yuk kita lanjutkan. Hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar, segala jenis binatang. Allah melihat semua itu baik, lalu Allah memberkati semuanya. Dan berkata, berkembang biaklah, bertambah banyak serta penuhilah air. Dalam laut dan burung-burung di bumi bertambah banyak. Hari kelima penciptaan, dia berkata begini, setelah dia pisahkan, lalu dia berkata, penuhkanlah. Kalau saudara punya bejana, Tuhan pengen bejana saudara penuh. Kalau saudara punya anak, Tuhan ingin anak saudara diberkati. Katakan amin. Kalau saudara punya tabungan, Tuhan ingin tabungan saudara juga penuh. Tuhan suka memenuhkan hatimu. Yuk kita lihat. Kita lihat ada berfirman, pengulangan 2 kali, melihat, memisahkan, dan memenuhkan. Ada 3 yang mau saya share, lalu saya selesai. Yang pertama, setiap kali cara kerja Tuhan melakukan sesuatu, dia memulai dengan berfirman atau berbicara.
Katakan berbicara. Mari kita baca Amsal 18 ayat 21 dengan kencang. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tergantung mulut saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Roma 10 ayat 8. Mari baca bersama saya 1, 2, 3. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Lalu yang ketiga, Yakobus 3 ayat 4 dan 5, 1, 2, 3. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, seperti lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah ini punya kuasa mencipta. Perkataan itu dapat mencipta. Karena itu, saudara harus mulai hari ini berkata-kata yang baik buat keluarga saudara. Katakan amin. Kalau saudara sama istri, sama suami, katakan engkau diberkati, engkau sehat umur panjang. Ayo, coba Pak katakan, Ibu Tampu Bolon sehat, umur panjang, bahagia, diberkati. Bu Intan tambah cantik, tambah keren. Belajar mengucapkan yang baik. Ada yang bapak-bapak bilang dasar anak setan. Loh ya bapaknya setan. Ya ngomong sendiri, keteplak sendiri. Jadi belajar hari ini untuk mengucapkan yang baik. Supaya kita memiliki cara kerja seperti Allah. Katakan amin. Walaupun seperti kapal, angin krisis membawa kapal ini berat. Tapi dikatakan lidah ini seperti jurumudi yang membawa kapal itu mengikuti arah angin, dia kembali ke arah situ. Dan saudara, ini yang saudara harus catat. Tidak bisa sekali, berulang-ulang. Berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Lalu berulang-ulang satu waktu terus. Lalu kasih periode Tuhan yang bekerja. Saudara sudah gak bisa ucapin lagi. Biarkan Tuhan bekerja. Ada periode waktunya. Jadilah petang, jadilah pagi. Lalu berhenti, ucapkan lagi. Berulang-ulang, berulang-ulang. Sampai dia tercipta. Karena kita serupa dengan Allah. Katakan amin. Lalu yang kedua, berbicara. Yang kedua Tuhan melihat. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Dalam Kejadian ini dijelaskan, menarik sekali. Kata melihat ini, perempuan itu atau Hawa melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati, memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya. Karena dia melihat yang salah, maka dia jatuh dalam dosa. Yang kedua, daya cipta saudara seperti Allah. Karena itu lihatlah yang baik. Katakan amin. Lihatlah yang baik. Lihatlah orang-orang yang diberkati Tuhan. Lihatlah yang baik. Pilihlah untuk melihat yang baik. Karena salah lihat, arahnya juga beda. Mari kita lihat Kejadian 21 ayat 19. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oh kurang keras. 1, 2, 3. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah membuka mata Hagar di saat Hagar putus asa. Pada waktu putus asa dan pahit hidup, Tuhan mengarahkan mata Hagar, masih ada sumur. Hari ini gereja menyampaikan, kalau saudara ada pintu yang seolah-olah tertutup, gereja mau menyampaikan hari ini buat saudara firman ini. Masih ada pintu lain yang Tuhan mau buka. Ada. Jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat tutup buku karena masih ada cara Tuhan menolong kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi melihat, yang pertama daya cipta itu, yang pertama berbicara. Yang kedua
melihat. Waktu gereja ini belum dibangun, saya ajak Clement sama Sandy untuk pergi ke NCC di Singapura, sebuah gereja terbesar di Singapura. Kita bingung lihat gereja itu ada tempat singernya, ada tempat hamba Tuhan, ada panggung, ada LED. Kita bingung, bawahnya mall. Mallnya juga punya gereja. Ya, jadi kita lihat, sementara gereja masih belum dibangun, tiang pancang juga baru tiang pancang dan kita kehabisan dana, kita lihat. How is he? Bagaimana kita melihat? Hari ini gereja ada ruang singer, ada ruang hamba Tuhan, ada LED. Lihatlah yang baik. Katakan amin. Jangan kalau lihat malah nyinyir. Lihat pendeta berhasil, kayaknya makan uang jemaat. Itu ngawur. Lihat orang sukses, kayaknya dia korupsi. Jangan saudara. Lihat lalu doa, Tuhan aku mau merasakan seperti itu. Katakan amin. Jadi positif hidup ini. Itu melihat. Yang pertama berbicara, yang kedua melihat. Yang ketiga adalah memisahkan. Kalau kita memperhatikan dari tadi, ya kita belajar cara kerja Tuhan itu ternyata Tuhan memisahkan gelap dari terang. Laut atas, air di atas, air di bawah dipisahkan. Laut dipisahkan, ada darat, ada laut. Lalu dia pisahkan ikan di laut, burung di udara. Itu keren banget sih, keren banget. Lalu dia bikin matahari siang, bulan. Dia pisahkan. Dia memisahkan. Ternyata memisahkan adalah DNA manusia yang seperti Tuhan. Mampu memisahkan sesuatu. Mampu mengambil keputusan untuk sesuatu. Memisahkan itu adalah DNA manusia yang seperti Tuhan. Tapi kita jarang pakai. Kita lihat ya Yunus 4 ayat 11. Yunus dan Niniwe. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Kota Niniwe itu dimurkai Tuhan. Sampai Yunus dikirim, katakan kepada Niniwe, kamu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan gak suka sama Niniwe? Karena Niniwe itu gak bisa memisahkan lagi mana kanan, mana kiri. Dia gak bisa lagi memisahkan antara mana istri saya, mana suami saya, nggak bisa lagi. Sudah kayak binatang. Dan manusia tidak diciptakan seperti itu. Dia bisa memisahkan. Mari kita lihat Salomo. Ayo kita lihat Salomo. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Salomo minta Tuhan kasih saya ilmu nih untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. Boom, langsung jadi orang terkaya di bumi. Karena bisa memisahkan, dia meniru Tuhan, bisa memisahkan. Sekarang saudara, bisakah saudara memisahkan waktu? Atau dari pagi sampai malam scroll handphone? Bisakah kita memisahkan hal-hal yang baik? Saya mau kasih contoh begini. Manusia itu punya kemampuan untuk memisahkan sesuatu. Kalau seorang bernama Bill Gates, orang terkaya, dia bilang, kalau kamu lahir miskin, itu bukan kesalahan kamu. Betul ya Michael ya? Tapi kalau kamu mati miskin, ada yang salah di situ. Why? Karena manusia punya kemampuan memisahkan sesuatu. Dan ini seperti kemampuan Tuhan. Manusia dapat memisahkan, ini contoh gambar algoritma Instagram. Bagaimana cara saudara dapat viral. Saudara ngepost, setelah ngepost ternyata ada yang suka, lalu di post lagi. Dan ini cara manusia memisahkan sesuatu. Manusia punya kemampuan untuk memisahkan sesuatu secara detail. Bahkan Albert Einstein menciptakan bom atom, dia pisahkan partikel, boom, meledak dengan satu rumus. Ini kemampuan manusia yang seperti Tuhan.
Memisahkan, tambah tinggi saudara bisa memisahkan sesuatu, memfiling sesuatu, tambah tinggi nilai saudara. Dan gereja menyampaikan ini supaya keluarga JCC diberkati Tuhan. Saudara punya dominion, saudara punya kuasa dalam bidang-bidang usaha saudara. Saudara ahli dalam memisahkan, memfiling sesuatu. Tapi jarang adanya orang, ya saya terserah Tuhan aja. Hidup. Loh Pak, anaknya pengen kemampuannya di mana? Ya enggak tahulah, dia kayaknya senang scroll. Anda harus pisahkan sebagai orang tua. Oh dia sukanya di sini, dipisahkan, sekolahnya bagusnya di situ. Karena manusia punya kemampuan untuk memisahkan itu. Katakan amin. Ada juga orang yang mampu memisahkan anggur. Oh ini anggur yang enak, ini anggur yang kurang enak, ini anggur yang paling tidak enak. Ahli menentukan anggur aja dibayar mahal loh. Spirit untuk memisahkan sesuatu. Dan Anda juga punya kemampuan untuk memisahkan hidup, untuk hidup Anda lebih benar. Anda bisa memisahkan, ini makanan yang menggemukkan saya, ini makanan yang baik untuk saya. Ini adalah aktivitas yang baik buat keluargaku, ini aktivitas yang tidak baik untuk keluargaku. Jangan semuanya diembat. Kita bukan makhluk yang rendah, katakan amin. Kita seperti Tuhan. Saya punya cerita nih, tapi jangan diketawain. Saya ini karena banyak di jalan, istriku kastanya lebih tinggi lah. Jadi kalau makan nasi padang, dia makan nasi padang dulu, lalu makan dessert, nggak bisa dicampur. Kalau saya bisa makan nasi padang sambil makan es krim, makan nasi padang lagi. Karena saya pikir kan semuanya nyatu di perut. Terus dibilang sama dia, kamu mah kastanya lebih rendah. Semakin orang bisa memisahkan sesuatu, dia semakin tinggi. Saudara lihat para atlet pemain bola yang hebat, para atlet-atlet yang hebat, para artis-artis top. Mereka kalau makan dipisah loh. Gorengan semua gak dimakan. Betul gak sih? Gorengan gak dimakan, karbo-karbo dikurangin, sayur dia lebih milih buah. They learn untuk manusia juga punya kemampuan itu. Saudara semua punya kemampuan itu. Ada yang punya ahli memisahkan warna. Saudara akan jadi orang ahli di fashion. Saudara ahli di membuat lukisan. Ada juga yang ahli di mana? Ahli dalam jalanan juga bisa loh. Memisahkan ini jalanan kayaknya lebih cepat daripada jalanan yang lain. Saudara jadi Gojek yang tercepat di seluruh Gojek di Indonesia. Tapi sering kali manusia, oh ya memang saya susah, hidup saya begini. Padahal, but you have the power, the spirit of discerning. Memisahkan sesuatu. Saya mau saudara belajar, pisahkan waktu. Pisahkan juga uang, katakan amin. Uang diatur, ada uang terima, langsung beli iPhone 16, ngawur. Diatur dulu uangnya. Kamu jangan kayak nggak punya nggak bisa kemampuan untuk mengatur. Kita berbeda, kita harus bisa mengatur. Terima uang, oh kita atur, ini bisa buat investasi, ini buat ditabung. Itu loh. Terbawa zaman, terbawa sosmed, akhirnya jalan tanpa lupa sama firman Tuhan, kemampuan manusia memisahkan sesuatu. Ada juga tadi saya cerita, wah Pak saya sepertinya jatuh cinta sama wanita itu. Siapa dia? Oh itu istrinya orang Pak, ngawur. Pisahkan itu, pisahkan. Ujungnya kemana itu? The spirit of discerning. Pisah. Anda bisa lakukan itu aja. Diberkati Tuhan. Yosua berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Kamu boleh melayani dunia, aku memilih melayani Tuhan. Saya berharap saudara semua diberkati firman Tuhan. Saya ada ayat terakhir buat saudara. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Lihat garis bawahi kata Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sehingga mereka sendirian. Saudara harus sendiri dengan Tuhan. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit. Yesus menarik nafas dan berkata. Saudara lihat Yesus berbicara, berkata-kata. Yang di atas Yesus memisahkan. Yesus berkata-kata. Dia berkata apa? Ephata. Artinya terbukalah. Ayat 35 baca bersama saya. 1, 2, 3. Lalu
Hari ini semuanya pulang berkata-kata dengan baik. Tidak ada sumpah serapah lagi di rumah. Ada-adanya adalah kata-kata berkat. Ia berkata-kata dengan baik. Ayat 37. Mereka takjub, sama-sama mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara lihat, bukankah ayat ini mirip dengan kitab Kejadian cara Tuhan menciptakan sesuatu? Tuhan memisahkan, di sini Yesus memisahkan. Tuhan berkata, di sini Yesus berkata Efata. Lalu ia menjadikan segalanya baik. Bukankah di Kejadian juga ditulis Tuhan melihat semuanya baik. Yesus Sang Pencipta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.